Darul Ifta Mesir mengatakan jangankan pukulan, jangankan tamparan, ngebentak istri, ngebentak suami, ngehina istri, ngehina suami, sama kekerasan di dalam rumah tangga. Al-Imam Nawawi mengatakan kalaupun engkau seorang istri punya berbuat salah, janganlah sampai engkau memukulnya. Kalaupun engkau mesti memukulnya, jangan sampai seberat daripada tisu. Mak, ini tisu berat apa enteng? Enteng. Begitu mulianya derajat seorang perempuan di dalam Islam. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Amin ya Rabbal. Allah katakan dalam Al-Quran, alam tara kaifa daraballah. Kepaksa. Alam enak gak Bu? Enak. Pakai seni. Dengerin. Jangan ngobrol banyak. Asluha sabitu wa fara'uha fis sama. Bukankah Allah telah membuat satu perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Apa maknanya? Walaupun dekadensi moral merajalela, pergaulan bebas tidak mengenal batas, insya Allah kita bakal terhindar apabila sering berzikir kepada Allah Subhanahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yo. Mudah-mudahan dengan kita sering berzikir hajat kita dikabul, amin. Urusan kita dimudahin, amin ya Rabbal. Makanya ibu banyak kesusah ngaji, banyak kebingung ngaji, nggak punya duit, suami hilang, cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Bu? Alhamdulillah bah saya bah. Kalau wis aki-aki di depan ada 5 orang ngejajar. Tapi saya takjub datang ke ini tempat disambut Bapak Ibu hadir di pengajian. Tak lupa saya doakan mudah-mudahan rezekinya barokah, rezekinya berlimpah ruah. Yang belum kebeli bisa kebeli sawah. Pergi haji berangkatnya ke Mekah. Ibu mau nggak ke Mekah? Pengen ke Mekah, pengen? Udah ada duitnya? Mudah-mudahan nasib ziarah ke Mekah sama Madinah, amin. Yang hadir di pengajian walaupun pada nggak saling tanya, nggak saling sapa, saya doain yang pada punya utang biar lunas utangnya. Yang paling kenceng, paling gede hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kamu di sisiku, hati rasa ada yang sahdu, ada yang rindu. Ku yakini di semua perasaan, tapi hatiku malu untuk apal baik. Tepuk tangannya mana? Yang tepuk tangan persis taman kanak-kanak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Mas, awas katanya nggak kelihatan mama di belakang.
Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fi ayatihil karimah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngelamun bae. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu, dengerin pengajian walaupun gak paham dapat pahala. Amin. Ditambah lagi pahala nih bah. Kalau ada yang ngaji boleh dijawab dengan kalimat thayyibah Allah. Betul nggak? Ada yang sholawat dijawabnya sallallahu alaihi. Ada yang ngaji dijawab Allah. Yang sholawat dijawab sallallahu alaihi. Kalau ada sinden dari Kerawang Lembang jawab toba. Kalau masa iya ada sinden Lembang dijawab alo. Yuk biar semangat, biar kompak, saya komandoin. Tangan saya ngepel berhenti, belum ngepel terusin. Setuju? Coba dulu. Allah. Yuk. Udah jangan panjang-panjang. Kasihan si Abah takut ngapain. Wa may yu'azim oh ya udah tuh kenapa nanti maksain. Terusin ngajinya, terusin. Oke. Sadaqallahul azim. Mohon izin sebelumnya kepada para kiai, alim, ulama, asatid dan ustazah, para pimpinan majelis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan kesehatan. Amin. Mobil khusus Ajijah dikasih absen. Ada yang terhormat Paguyuban Nahkoda Kapal Cantrang biasa ya tuh. Desa Keramat Pedukuhan Cegokung Bapak Radin. Yang mana? Lagi pipis. Lagi di laut. Lah kenapa disebut di sini orang mau diabsen? Juga tidak lupa kepada para aparatur pemerintah, khususnya Bapak Lurah, Bapak Soleh. Yang mana? Sakit. Sakit apaan, Bu? Covid. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Amin. Tidak lupa kepada para sepuh-sepuhnya, keruhun-keruhunnya, sama dedemit-dedemitnya. Masa dedemit di sini. Alhamdulillah ketemu. Pak, Bu, ini loh Neng Ajijah tuh ini. Cantik gak, Bu? Oh, masa iya ganteng ya. Datang ke pengajian, alhamdulillah ketemu. Nah gini Wi, kompak datang ke pengajian. Jangan kayak di Kerawang, bah. Kalau disuruh ngaji ibu-ibu susah. Bu ngaji Bu, alah orang gelem. Bu ngaji Bu, iya repot. Nanti be lagi hamil. Ntar udah ngelahirin, anaknya udah lahir kita ajakin lagi. Bu ngaji Bu, ya repot punya bayi. Ntar be udah gede, anaknya SD, SMP, SMA kita ajakin lagi. Bu ngaji Bu, ya hamil lagi. Beranak tiap tahun. Datang ke pengajian, lihat tuh Bu, Masya Allah Pak, seragamnya rupa-rupa. Ada yang kuning, ada yang biru, ada yang merah. Di rumah laki nangap-nangapan paru-paru. Mikiran seragam belum lunas. Lunas belum Bu? Alhamdulillah, Masya Allah datang airnya. Bisa Mi? Alhamdulillah. Simpen di sini Neng. Iya. Thank you. Apa jawabnya Mak? Oh welcome. Datang ke pengajian, lihat ibu-ibu seragamnya rupa-rupa. Gini kompak, senang saya melihatnya. Jangan sampai datang pas rutinan doang. Rutinan juga nggak sepenuh begini. Betul apa betul? Lihat ibu-ibu datang ke pengajian, nyalain sound system. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Romlah, Rodiah, kita sendirian baik. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian
Janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Jangan kita lupakan, sebab itu kewajiban. Dijawab sama yang gaji, yang gak ngaji. Ibu-ibu kita kagak ngaji, sebab kita lagi nyuciin kolor suami. Semalam ngompol 2 kali. Alhamdulillah datang ke pengajian dalam rangka memperingati Maulid Baginda Nabi Muhammad yang sudah menjadi tradisi dan budaya di negara kita, Republik Indonesia. Republik Indonesia. Jauh-jauh dari Kerawang terus ini sia-sia. Mohon datang bulan Rajab, suka rajin ngadain Rajaban. Datang bulan mulut ngadain mulut. Yai kondang dan kandang diundang dari Jakarta. Ada Jainuddin NZ datang dari Kerawang, Jainuddin men. Ngadain acara semacam ini, Masya Allah. Makanya di awal mukadimah saya bacakan salah satu ayat dalam Al-Quran. Wa may yu'azim. Astagfirullah, begini-begini mulu ntar semplak tangan saya. Wa may yu'azim syiar-syiar agama Allah Subhanahu, maka ia datangnya dari ketakwaan hati. Alhamdulillah. Punten, jangan hanya kita ngadain acara seremonial biasa mulu dan ngadain Rajaban gak ketinggalan. Tapi kenapa sama tetangga ribut baik, sama suami cembedut baik? Jangan dijadikan acara seremonial biasa. Ambil hikmahnya apa? Contoh kehidupan baginda Nabi Muhammad. Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali mengatakan, kun kaliyadain walatakun kal udhunain. Jadilah engkau seperti 2 tangan, jangan sampai engkau menjadi 2 telinga. Apa maksudnya, Bu? Kalau 2 telinga enggak pernah ketemu, betul apa betul? Tangan ke telinga kanan ya ke kanan, telinga ke kiri ya ke kiri, enggak pernah ngobrol. Kalau jadi kedua tangan, tangan kanan pegel, tangan kiri nggak disuruh langsung mijitin, betul apa betul? Tangan kanan tugasnya bagus-bagus, salaman tangan kanan, nerima duit tangan kiri nggak iri, walaupun dia sadar tugasnya cleaning service. Nggak sirik, nggak iri. Tangan kanan pun kalau punya duit datang ke pasar beliin jam, siapa yang pakai tangan kiri? Begitupun kita bermasyarakat, jangan pada ribut. Bah punten, kita ini bermasyarakat bagaikan tangan yang bisa mengepal. Tangan kalau 5-5-nya dipakai jadinya kepake, betul-betul. Mau nonjok bisa, mau ngepel bisa, betul nggak Bu? Tapi kalau makan pakai jempol doang, 3 hari baru kelar, betul nggak? Namanya bermasyarakat ada simbolnya Pak. Apa simbolnya? Ini jempol buat pemerintah. Kerjaan kalau dijempolin pemerintah beres urusan, betul betul. Telunjuk buat siapa? Buat orang kaya. Orang kaya kalau udah nunjuk, tuh rumah anak yatim yang jelek bagusin, majelis taklim yang reot cakepin, beres urusan kalau orang kaya udah nunjuk, betul betul. Jari tengah buat siapa? Guru, aparat netral nggak kemana-mana. Jari manis buat pemuda, buat pemudi, dikasih cincin khitbah, dikasih cincin nikah. Ini kelingking buat siapa? Buat ibu-ibu. Kok buat ibu-ibu? Ya Pak, kecil-kecil antep. Ibu ngupil pakai apa? Pakai kelingking. Masa iya ngupil pakai jempol? Tapi yang namanya simbol ada lawannya. Apa lawannya Bu? Kalau sweet, kelingking sama jempol, siapa yang kalah? Jempol. Begitu pula pemerintahan kalau dikasih perempuan kalah, diem, betul. Suruh korupsi nurut gara-gara awewe. Begitupun kelingking kalau sweet sama telunjuk, apa yang kalah? Kelingking. Begitupun perempuan dikasih duit diem, betul. Tapi saya yakin insya Allah ibu-ibu di sini ahli surga, amin. Udah kenceng banget. Pengen ke surga pengen? Punten Mbak, dikasih dalam kitabnya Uqudul Ujen,
Ibu-ibu ini lebih gampang masuk surga dibanding bapak, amin. Ibu-ibu lebih gampang masuk surga dibanding bapak, amin. Jangankan sholat, baca Quran, puasa sunnah, netein bocah ge ibadah, netein bocah ge ibadah, apalagi bapak anak. Pakai baju bagus, bakal suami ibadah. Ini kan lain ya Pak. Pakai baju bagus, bakal kondangan, kerudung bagus, ke pengajian doang. Di rumah pakai kutang gak ada kancingan. Mirip kalau wewe, Bu. Bu. Habis bedak pakai kapur barus. Alis tebelin pakai sifat Mekah mah, jedat, jedut. Ini mah ada alis dikeruk sampai lenang. Pakai sedonya murah, keluar rumah brek hujan jangan leleh. Mirip kalau wewe. Ya Allah punten, zaman sekarang isi soleha udah susah, betul nggak? Zaman sekarang isi soleha udah langka, betul. Ajijah ngelewat keluar tol Tegal Brebes tadi mak, ngelewatin pantai Pulau Kodok. Ada namanya Pulau Kodok mah ya? Ya Allah, ada si Tukinem sama Sarkim lagi pacaran. Darling yang modar nggak eling-eling. Yang namanya pacaran biasanya megang gitar ya Bu. Ya iya pacaran megang gitar bah. Masa iya pacaran megang rebana. Emang ini kosida. Nyanyi si Sarkimnya. Januari yang biru. Asmaraku membisu. Entah kapan kau hadir di sini. Ternyata udah nggak tahan, senggol-senggolan. Makanya udah nggak salah Mbak, udah nggak aneh zaman sekarang nikah baru 2 bulan udah hamil 8 bulan. Nauzubillah ini. Hendaknya nih kita kapok membiarkan anak-anak dalam berbuat dosa, jerak membiarkan anak-anak dalam berbuat maksiat. Apabila kita sudah jerak, hendaknya tobat kepada Allah Subhanahu. Bukan jerak dalam bercinta, karena kita nggak boleh kapok dalam bercinta, tapi jerak dalam berbuat dosa. Tepuk tangannya mana? Aduh, melohok baik. Aduh, neng disawer. Ibu ikhlas, sawernya ikhlas. Saya malu Bu, disawer nggak biasa segini. Ini saya sisihkan untuk pembangunan pondok pesantren Sirajul Qorim, mudah-mudahan manfaat, amin. Udah jangan ngeliatin kesini, takut diambil sama tukang sound system. Boleh ngajinya pakai musik, boleh? Boleh ngajinya pakai lagu? Takut diharamin, apalagi pakai fanatik. Bah, kalau seni diharamin, lagu diharamin, enak nggak? Nggak bakal enak. Boro-boro muka baso, musabakoh. Ngimamin bah di masjid nggak usah pakai lagu karena diharamin, gak bakal enak. Cobain deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata makmum ya amin. Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok digacok kali gacok cocok. Yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah Subhanahu. Seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Kita mah gini deh Bu ngajinya, pengen nyanyi ayo, pengen ketawa jangan ditahan. Entar nahan ketawa gondokun segede helm. Ini mah pakai protes. Ngapain mau ngajinya? Pakai nyanyi, pakai disawer. Dia ngomong begitu sebabnya dia nggak bisa nyanyi. Gitu beda. Hidup tanpa seni hampa rasanya, betul gak Bu? Ya Allah, Pak Haji di Mekah, di Madinah ngimamin panjang-panjang ya, Yasin, Waqiah, Tabarok, tapi nggak berasa pegel karena pakai seni. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masa lagi sholat lah neng Ajija, jangan ngomongin Mekah apa. Emang kenapa Bu? Lah kita mah kapan berangkat ke Mekah? Ya Bu, jangan berkecil hati. Urusan kita gak suci bukan urusan kita yang mau, tapi Allah yang mau. Betul gak Bu? Alhamdulillah si Abah
kirain kita mau nyawer, bawain tisu. Sini bang, nggak apa-apa sini. Buat sampai estafet sini be. Iya alhamdulillah. Wet kita baru tahu tisu dipakein piring. Bu, Bu, jangan ngomongin Mekah nih Ajijah. Mama kapan kali berangkat ke Mekah? Bu, urusan ke tanah suci bukan urusan kita yang mau, tapi Allah yang mau. Nabi Adam nggak ada bapak, nggak ada ibu, ada tuh Nabi Adam, betul nggak? Karena Allah yang mau. Nabi Isa ada ibunya doang, nggak ada bapaknya, ada tuh Nabi Isa. Karena ada Allah yang mau, betul betul. Bukan urusan duit banyak, bukan urusan duit sawah banyak. Kemarin Haji Puroda 26 orang, satu orangnya 260 juta, belum ditakdirkan, belum berangkat ke tanah suci, betul betul. Haji mah ada 3 nih. Yang pertama linasab, karena keturunan, emaknya kaya, uyutnya kaya, kakeknya kaya, ngabring anak mantu berangkat ke tanah suci. Tuh haji lin nasab karena keturunan. Ada lagi haji lil kasab karena usaha. Di Kerawang ada bah tukang kangkung bisa berangkat ke Mekah. Ternyata sama kebun-kebunnya dijual. Ada lagi haji lin nasib, emang udah nasibnya. Jamaah di Bekasi pengen berangkat ngaji, nyebrang jalan raya, ketabrak mobil, dipanggil keluarganya, Bu Haji, jangan lapor polisi Bu Haji, saya tanggung jawab Bu Haji. Apa yang katanya ketabrak? Jangan dibilang Bu Haji, ngapa? Orang kita belum haji. Oh belum. Seketika itu Allah gerakkan pintu hatinya, diberangkatkan ke tanah suci. Tuh Bu, pengen ke Mekah, jalan raya masih gede. Oh kering. Insya Allah semua nasib ziarah ke Mekah sama Madinah, amin. Di Mekah, di Madinah ngimam ini panjang-panjang, Yasin, Waqiah, Tabarak, tapi nggak berasa seni, nggak berasa pegel karena pakai seni. Pindah ke Keramat, subuh kakek-kakek nggak ada gigi nih. Usholi pada subuh kata ini ya, Akbar. Lah boro-boro Yasin Tabarok mak, tabat nggak beres-beres. Tabat yada abilahabi wa tabat, yada abilahabi wa tabat, yada abilahabi wa tabat. Saki-aki pikun, pindah suratnya. Inna a'tayna kal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna a'tayna kal kautsar fasholli rabbika wanhar. Dicolek sama cucunya bah udah siang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah boleh pak modar KB. Ini apa maknanya? Siapkan anak-anak kita jadi generasi Islam di masa yang akan datang, insya. Bupati mati banyak yang mau gantiin, betul nggak Bu? Presiden belum dia mati udah banyak yang mau gantiin, betul. Tapi kiai ulama satu wafat 10-20 tahun baru ada yang gantiin, itu pun belum tentu sama kualitas keilmuannya, betul. Oleh karenanya yuk jadikan anak-anak kita menjadi seorang ulama di pondok pesantren ataupun pengajian di desa, di kota dan di mana-mana. Nah, itu lagu dari bapak saya karena saya ini putri dari bapak saya. Oh ya. Putrina Kiai Haji Obai Sobarnas. Bu, alhamdulillah ada pesantren walaupun kecil tapi banyak mencetak mubalik. Ibu pengen punya anaknya jadi pesantren, jadi dai-daiyah, mau ke Kerawang boleh. Apa patokannya? Keluar tol Kerawang Timur arah Syekh Kuro. Tanyain rumah Ajijah, ada rumah 8 tingkat sama mobil 8 biji. Rumah saya belakang rumah dia. Meneng baik. Punya bekal berangkat, nggak punya bekal ya jangan. Enggak, anak yatim, anak yang nggak mampu kita gratisin semua-muanya. Doain anak yang mondok pesantren dimanapun itu, mudah-mudahan jadi qori-qoriah, dai-daiyah yang soleh-soleha. Amin ya robbal. Ibu pengen punya anak bisa ngaji, pengen punya anak dari kiai pesantren ora Bu? Nah, jangan alergi masukin ke pengajian. Guru ngaji ini ikhlas bah. Ngajarin huruf demi huruf Al-Quran. Mim patama te patata mim domahmu matamu. Dari dulu sampai sekarang di Pemda, di Pemprov ada nggak guru ngaji demo minta kenaikan gaji? Ada nggak Bu?
Saking ikhlasnya guru ngaji, makanya kita biar sayang sama guru ngaji. Ibu sayang sama guru ngaji sayang? Sayang be, mau ngasih juga sayang be. Ya Allah, zaman sekarang Pak, anak gak dimasukin pengajian, Masya Allah, hati menjerit. Apa banget? Zaman sekarang lagi musim anak alay. Oh, anak alay nih kalau ngomong matanya melotot, lidahnya keluar. Lo, gue, Bapak lo, bapak gue, lain. Manggil emaknya nyokap, manggil bapaknya bokap, ada neneknya keluar di dapur. Ini kecap. Mas, kalau ngikutin orang bule sing lihat dulu sih ya Mak, orang bule ini pantes kulitnya putih, bule, kalaupun ditato juga tatonya danta, naga, harimau, behet, orang keramat, kulit ireng, tato ular sawah. Pakai anting, mending emas mah hadiah ciki. Masuk ke mall sendal dibuka. Masuk ke mall sendal dibuka, naik eskalator ngedepro, pulang dari mall mah nyampe ke rumah kena AC nepi di rumah dikerok masuk angin. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Tuh zaman sekarang makanya al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidik yang utama. Suaminya usaha, suaminya dagang, apalagi ini ya Allah suami-suaminya pada berlayar ya Bu ya. Ya Allah, ada yang sebulan, 2 bulan, ya Allah, 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Abang gak pernah puasa, tapi ikut lebaran. Jadi Bang Toib, ya Allah, Masya Allah pada kesepian banget deh ini mama. Kayak suaminya usaha, suami dagang, suami berlayar, ibu gelar sejadah, minta sama Allah, Robbana hablana atina be atina. Udah dari nikmat buntut be atuh. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta pasangan, minta anak yang soleh-soleha, amin ya Rabbal. Apalagi lagi pada jauh begini suami istri Bu, tanamkan husnuzon, berbaik sangka. Ini kadang ada Bah, suami nih baru keluar rumah, baru 5 menit telepon, halo papa udah sampai mana? Ya Allah baru 5 menit keluar. Kita harus berprasangka baik. Jam 12 siang ditelepon belum diangkat, oh mungkin lagi Mam Cian. Sore ditelepon belum diangkat, oh mungkin lagi on the way pulang. Tiba-tiba ada SMS WhatsApp masuk, ngelihat suami lu ngebonceng perempuan cakep banget. Jangan langsung percaya, oh mungkin suaminya lagi ngojek. Tetap berbaik sangka sama suami, insya. Lihat pergaulan anak-anak, insya. Ini mah suami usaha, suami dagang, ibu-ibu sibuk ngerum, sibuk ngegos. Tetangga beli kulkas baru, kita ngikut masuk angin. Pengen dikerok sama suami, bukan merah jadi gambar kulkas. Tetangga beli gorden baru, kita bengek seminggu. Baru punya gorden doang, gimana punya mobil baru, modal kayaknya tuh. Jangan terlalu cinta sama dunia, semuanya juga bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Emak inem mati. Emak min mati. Ajija mati. Masih ada mati banget. Kok emak duluan, saya belakangan, gak apa-apa. Mau saya belakangan, ibu duluan, oh pada baik. Yang penting kita berdoa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Robbal. Saya diijazah sama abah saya, Neng bilang sama jamaah, siapa tahu bisa diambil ibrohnya. Kenapa Pak? Ada satu orang usahanya bangkrut, istrinya cemberut, pengen usaha gak punya modal, pengen pinjem gak ada yang percaya. Akhirnya tuh orang putus harapan, datang ke satu dukun, pengen jadi orang sakti, mandraguna, totosane, bujane kulit. Dibilangin sama dukun nih, kalau pengen kaya datang ke satu kebun. Entar di kebun ketemu sama jin, nanti itu jin ngasih ente kekayaan. Datang Pak ke satu kebun, ketemu sama jin. Ada apa Pak RT? Mana RT-nya ada nggak? Pengen kaya jin. Apa kata jin? Kaget,
boro-boro Pak RT pengen kaya, lah jin juga nggak punya rumah-rumah acan, tinggal di kebun, nggak punya bantal, nggak punya kasur. Tuh orang nggak putus harapan bah, datang ke salah satu stasiun TV pengen diruqyah. Ini katanya nggak bisa usaha karena ada 7 jin bersemayam dalam dirinya. 7 jin? Bu, diruqyah jin 1, jin kedua keluar semua. Tinggal 1 jin susah nggak keluar-keluar. Jampe-jampe mantra-mantra kok nggak keluar-keluar. Ternyata 6 jin yang udah dikeluarkan berbondong-bondong datang lagi. Kok datang lagi? Ngasih tahu dukun percuma ngejampe-jampe itu jin. Emang kenapa? Jin itu mah budeg. Ya Allah, nggak ada jin yang sakti. Celananya dipinjem, nggak ada yang ngambek. Celana jin di loading. Tapi jangan kita menyepelekan karena mereka sama-sama makhluk Allah Subhanahu. Dalam Al-Quran disebut ibu banyak kesusah, banyak kebingung. Lihat dalam Al-Quran, ibu punya Al-Quran punya Al-Quran, suka dibuka, dibukaan doang, dibaca nama kagak. Repot yang Ajijah, mas sekarang lagi sibuk ngeliat TV. Emang kenapa? Kemarin ada penyanyi dangdut, mak disiksa sama suaminya. Astagfirullahaladzim, mana kecil banget ya mak, diseret ke kamar mandi, ya Allah, dicetek, ya Allah. Sekarang dicabut lagi laporannya. Lagi rame, punten mah. Darul Ifta Mesir mengatakan jangankan pukulan, jangankan tamparan, ngebentak istri, ngebentak suami, ngehina istri, ngehina suami, sama kekerasan di dalam rumah tangga. Al-Imam Nawawi mengatakan kalaupun engkau seorang istri punya berbuat salah, janganlah sampai engkau memukulnya. Kalaupun engkau mesti memukulnya, jangan sampai seberat daripada tisu. Mak, ini tisu berat apa enteng? Enteng. Begitu mulianya derajat seorang perempuan di dalam Islam. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Amin ya Rabbal. Allah katakan dalam Al-Quran, alam tara kaifa daraballah. Kepaksa. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan enak gak bu? Enak. Pakai seni. Dengerin. Jangan ngobrol banyak. Asluha sabitu wa fara'uha fis sama. Bukankah Allah telah membuat satu perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Apa maknanya? Walaupun dekadensi moral merajalela, pergaulan bebas tidak mengenal batas, insya Allah kita bakal terhindar apabila sering berzikir kepada Allah Subhanahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, yo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita sering berzikir, hajat kita dikabul, amin. Urusan kita dimudahin, amin ya Rabbal. Makanya ibu banyak kesusah ngaji, banyak kebingung ngaji, nggak punya duit, suami hilang, cari. Suami hilang ngaji, emang diambil sama kalong. Saya mau nanya, ibu cinta nggak sama suami ibu? Cinta sama suami ibu? Bapak cinta sama istri bapak? Diblokok. Satu orang doang yang ngejawab. Ibu cinta sama suami ibu? Bapak cinta sama istri bapak? Cinta. Kepaksa. Awal rumah tangga mesra ya bu. Kesandung bibit ge ayang, atit nggak dah. 10 tahun, 20 tahun rumah tangga, istrinya kesandung, lihat kenapa mata lu sendiri. Ibu cinta sama suami ditunjukkan dengan kasih, dengan saling setia. Tapi kalau kita cinta kepada baginda Nabi, kita banyakin baca sholawat. Sholawatan yuk.
Yuk. Kemana? Ibu mau sholawat lagu apa? Hah? Oplosan. Nggak bisa sekarang mah macam-macam bah sholawatan. Muhammadun Nabiuna Iwape. Apa jadi Iwape? Sholawat boleh dengan lagu apapun, tapi ingat jangan sampai mengurangi rasa cinta dan takzim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Salatullahi wassalam. Sallu alaihi melohok baik. Salatullahi wassalam ala Taha. Salatullahi wassalam ala Yasin. Ala ala Rasulillah. Karena masih pandemi ada hadroh, pakai lagu Tolak Tibil Kulu boleh bu? Nah tim hadroh siap? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala washabihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bu, kalau udah dibaca sholawat tibil qulub, usap muka kita usap, dengkul mana dengkul, patut mana pantat. Ya Allah, pengen mangga susah ngambilnya, mesti pakai alat apa namanya? Gantar, galah, taraje itu bahasa Arab namanya al-wasil. Jadi pengen hajat kita dikabul, banyakin tawasul, utamanya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ibadah ada yang diterima, ada yang ditolak. Sholat belum tentu diterima. Gimana mau diterima? Baru ke Allahu Akbar, ya seblak belum dibayar.
Sami Allahu liman hamidah, jemuran kita belum diangkatin. Tapi ada ibadah yang udah pasti diterima, yaitu sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu, suami usaha, suami dagang, doain biar berkah, biar selamat, amin. Ibu di rumah jadi ibu yang baik, liatin anak-anak insya. Sebab mak, namanya anak nih punya hak. Apa haknya? Bukan hanya sekedar ngadonin brojol launching jadi anak, enggak. Nih anak punya hak. Yang pertama, ayyuhsina ismahu idza wulid, kasih nama yang baik. Ibu punya anak, kasih nama yang ada artinya. Dia mentang-mentang kalau di Kerawang banyak pabrik pak, kasih nama anak kayak orang Cina. Siapa nama anaknya neng? Linglung. Bocah keder jadinya. Ajijah, kita nih anaknya mesti Arab. Siapa nama anaknya? Ijroil. Ijroil. Atau bapaknya sakit pak Ijroil datang, gelepak modal. Ini anak kenapa susah dibilangin? Ini anak kenapa penyakitan baik? Karena nama adalah sebuah doa. Yang kedua, falyuhsin adabahu, berikan didikan yang baik. Boleh jadi polisi, boleh jadi dokter, tapi yang bisa ngaji. Gimana pun ntar kita mau orang tua sakratul maut pengen di ngaji nama anak, betul nggak bu? Kagak ada, walaupun penyanyi anaknya penyanyi dangdut, penyanyi mana-mana, ntar neng kalau baba meninggal, baba sakratul maut nyanyiin 3 lagu be. Yang pertama lagu alamat palsu, yang kedua lagu Sapalado. Nggak ada, betul nggak bu? Pengen diajiin sama anak, betul nggak betul? Sebab anak soleh udah pasti pinter, amin. Anak pinter belum tentu soleh, betul nggak betul? Bu, anak soleh mak sakit, bapak sakit, ngabring dibawa ke rumah sakit, noh bocah soleh. Tapi yang bagaimana bocah pinter? Emak kena batuk pilek doang, buru-buru sawah kebon dijual, itu mah harta warisan, betul nggak betul? Ya Allah, saya mau nanya, ibu bapak sebagai orang tua bisa beliin sawah buat anak, bisa beliin kebun buat anak, anak bisa enggak beliin sawah buat emak? Enggak. Boro-boro beliin sawah Ajijah, bisa aja ngejual. Boro-boro beliin sawah lah, anterin deh sekarung beras sebulan sekali ke rumah orang tua. Pernah nggak bu? Enggak. Anterin beras sekarung kebanyakan. Kue, kapan dianterinnya? Oh, lebaran. Setahun sekali datang mudik. Likum, salam mak. Nok dateng bawain kue buat emak. Kue apa nok? Kue rengginang sama akar kelapa. Ya Allah, kakek-kakek, nenek-nenek udah nggak ada giginya, dikasih akar kelapa, direndam 40 malam biar kecatruk tuh akar kelapa. Apa kata emaknya? Emang nok punya kue? Tuh orang tua nggak dikasih pun nggak berani minta, betul nggak bu? Simpen deh di dapur pak. Itu bocah nape ke dapur, jejeritan, lihat tempat beras ngejerit, ma, kenapa nok? Ini beras banyak banget. Ya kan bapak nok ngedesel. Emang kenapa nok nggak punya beras? Enggak. Bawa atuh 3 gantang mah. Tuh orang tua. Kita mah nganterin setoples kecil rengginang, merampok 3 gantang beras di rumah orang tua itu. Betul apa betul? Belum tentu dimakan. Ya Allah, orang tuanya luar biasa perjuangannya pak. 9 bulan 10 hari mengandung seorang ibu. Wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi 11 anaknya. Sebulan 2 bulan mabok baik papa, mama pengen yang asem-asem. Ntar ya mah kita cari dulu kucing. Pengen segala macam diturutin. Udah mau ngelahirin mak, perjuangannya pilihannya cuma 2. Kalau nggak hidup mati. Tuh seorang ibu masya Allah, selesai melahirkan diambil bapaknya, diazanin, dikomatin, langsung dipangku-pangku. Anak raja, tukang cilok padahal bapaknya raja cilok kali mak. Masa iya disebut anak tukang cilok? Nggak mungkin, disebut lagi anak raja, betul nggak? Wih, anak ganteng, anaknya Iro, nggak ada ganteng-gantengnya. Ya Allah, nggak ada orang tua jelekin anak, betul nggak?
Ada juga anak jelekin orang tua. Betul. Makanya kata Nabi, celaka, engkau yang masih punya orang tua tapi tidak bisa masuk surga lantaran tidak bisa bakti sama yang namanya ibu dan